Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, di sini saya atas nama Genesa Swastika Sari dengan NIM 2513061002. Saya absen 10, Ibu. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi-materi yang telah saya dapatkan selama satu semester ini. Mungkin pertama saya akan mulai dari pertemuan pertama pada luring. Pada luring saat itu kita membahas mengenai apa sih itu sistem komunikasi Indonesia. Baik, pada saat itu Ibu menjelaskan bahwasannya sistem itu adalah proses atau tata cara dalam berkomunikasi di Indonesia. Sistem itu artinya unsur. Jadi unsur apa saja yang harus kita lakukan saat kita berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia maupun berbahasa budaya lain. Kita tidak bisa berpatokan pada komunikasi ideologi yang hanya kita miliki saja. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi pertama yang Ibu sampaikan pada saat itu yaitu pengantar sistem komunikasi Indonesia. Jadi pengantar sistem komunikasi Indonesia ini kurang lebih sama seperti apa itu sistem komunikasi Indonesia dan apa saja pola atur dan proses komunikasi di Indonesia. Jadi proses komunikasi itu akan dijelaskan di materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu media massa di Indonesia. Jadi media massa untuk berkomunikasi itu cukup banyak ya. Jadi komunikasi itu bisa kita lakukan dengan media cetak atau mungkin pada zaman dulu kita bisa menggunakan komunikasi itu dengan surat atau dengan berkomunikasi langsung. Jadi komunikasi itu banyak media massa yang bisa kita gunakan. Contohnya untuk zaman saat ini kita bisa menggunakan alat elektronik dan digital yang menyebarkan informasi itu cukup relevan dan cukup mudah untuk zaman saat ini. Untuk materi selanjutnya yaitu komunikasi politik di Indonesia. Ya, komunikasi ini bisa dijadikan akses atau tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk atasan-atasan kita atau petinggi-petinggi kita di pemerintahan, mungkin di taraf pemerintahan yang mungkin dulunya pada saat komunikasi itu belum bisa selancar sekarang semudah sekarang kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan media massa dan juga teknologi-teknologi yang sudah diciptakan. Seperti bisa kita mengeluhkan apapun yang kita miliki menggunakan web atau menggunakan media sosial yang sudah tercantum di setiap teknologi yang sudah kita mungkin kita genggam ataupun laptop, mungkin komputer ataupun apapun itu. Untuk selanjutnya yaitu sistem komunikasi desa dan kota. Nah, sistem komunikasi desa dan kota ini juga cukup sangat menjadi tantangan dalam berkomunikasi. Contohnya, apabila kita berkomunikasi dengan orang desa, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah diserap dan bisa mereka pahami dengan sangat-sangat mudah begitu ya. Tidak bisa kita menggunakan bahasa yang mungkin cukup sulit untuk dipahami atau cukup sulit untuk kita mengerti begitu ya. Kalau untuk di kota kan komunikasi itu sudah cukup mudah, bisa menggunakan media apapun karena jaringan ataupun akses pun sudah lebih mudah. Kalau di desa kan beda. Kalau di desa mungkin ada suatu desa yang susah untuk mendapatkan internet atau mendapatkan akses-akses tertentu. Oke, untuk selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan komunikasi di Indonesia. Ini untuk aturan-aturan yang mungkin sudah disangkut pautkan dari perundang-undangan seperti yang Ibu terangkan pada saat itu. Regulasi dan kebijakan komunikasi di Indonesia itu bisa dimulai dari wartawan dan relawan yang memiliki perlindungan dari undang-undang yang bisa melindungi mereka dalam kondisi apapun. Oke, untuk selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi di Indonesia. Apabila zaman dulu itu antar individu itu kan cukup mudah, selain tinggal bertemu bisa juga dengan mengumpulkan pihak-pihak tertentu. Tapi di setiap ada kemudahan pasti ada kesulitan. Pada zaman dahulu untuk berkomunikasi kepada kerabat yang lebih jauh itu cukup sulit karena aksesnya belum memadai pada zaman saat ini. Kalau untuk masyarakat di kota mungkin sulitnya karena biasanya pendatang yang masih menggunakan logat atau menggunakan bahasa yang mungkin baru dan mungkin kita juga sulit untuk memahami. Misalnya itu komunikasi dalam era digital. Seperti yang saya jelaskan tadi, komunikasi di era digital itu cukup mempermudah segalanya. Tetapi untuk masyarakat pedalaman, Indonesia tidak bisa dipungkiri dari masyarakat yang masih tinggal di pedalaman. Kita tidak bisa mematokkan bahwa kehidupan itu hanya ada di kota, tetapi juga di desa yang mungkin akses internet, akses atau teknologi itu belum semaju dan semudah di kota. Maksudnya yaitu komunikasi dalam iklan dan pemasaran. Komunikasi dalam iklan dan pemasaran itu tentunya harus jujur, tepat, dan tidak menyelewengkan atau tidak membuat bingung konsumen gitu ya. Komunikasi dalam iklan dan pemasaran itu cukup penting ya, karena untuk memperkenalkan produk dan manfaatnya itu bisa menggunakan komunikasi entah digital, media cetak maupun dengan secara langsung antara individu ataupun antar kelompok. Selanjutnya yaitu opinion leader dan komunikasi di Indonesia. Oke, jadi opinion leadernya adalah seorang pemimpin yang harus memimpin anggota-anggotanya atau staff-staffnya. Jadi kalau opinion leader itu cukup penting ya, karena seorang pemimpin harus memiliki skill komunikasi yang cukup baik. Tidak hanya cukup baik, tapi harus baik, karena mereka akan menjadi tolak ukur dan menjadi patokan untuk bawahannya untuk melakukan pekerjaan agar lebih efisien dan lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu komunikasi antar budaya di Indonesia. Mungkin orang-orang biasa bertanya mengenai kayak kalau misalkan nanti kita ketemu dengan budaya lain, dengan orang lain yang mungkin berbeda logat, suku dan rasnya mungkin dengan kita, yang mungkin mempersulit kita untuk berkomunikasi, bagaimana caranya berkomunikasi agar kita tetap lancar berkomunikasi begitu ya.
Kalau dengan latar budaya yang berbeda seperti ini, hanya ada satu cara, yaitu kita menggunakan bahasa yang sudah biasa kita ucapkan. Contohnya bahasa Indonesia. Jadi meskipun tidak lancar bahasa Indonesia, setidaknya inti dari percakapan tersebut kita dapat mengetahui, gitu ya. Jadi mungkin kalau dicampur-campur tidak apa-apa, tapi setidaknya kita sebagai lawan bicara itu mengerti apa yang kita bicarakan. Selanjutnya yaitu evaluasi sistem komunikasi Indonesia, penilaian efektivitas dan dampak sistem komunikasi nasional. Efektivitas dalam komunikasi di Indonesia itu cukup baik karena dengan semua hal bisa dikomunikasikan, itu menjadikan kita bisa mengeluarkan aspirasi dan pendapat-pendapat kita untuk instansi ataupun suatu kelompok yang besar maupun kecil. Kalau kita hanya tetap diam tanpa speak up, itu akan menjadi pendaman terhadap diri kita sendiri. Itu bisa mempengaruhi segala aspek yang mungkin bisa mempengaruhi orang lain, mungkin karena kita merasa kayak kenapa tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini. Itu adalah kelemahan orang yang tidak mau speak up. Jadi kalau untuk sistem komunikasi nasional pada saat ini cukup baik karena kita bisa mendengar aspirasi mereka, bisa mendengar aspirasi kita, dan kita bisa mendengar aspirasi mereka. Terima kasih.